Kita berdoa. Engkau adalah pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-rantingnya. Engkau berjanji ketika kami tinggal dalam pokok itu, kami akan berbuah. Mampukan kami Tuhan untuk berbuah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Engkau. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini memampukan kami melakukan kasih tersebut. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati jiwa dan roh kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan buat kita pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-28 hingga ayat 34. Injil Markus 12 ayat 28 hingga ayat 34. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat 6. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang pertama adalah menaati Tuhan kita, menghormati Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benarkah kamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada lain kecuali Dia? Memang pasti Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua pengorbanan dan perbuatan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas ini merupakan nas yang sudah bisa kita ucapkan tanpa melihat nas Alkitab ini. Ada dua hal yang mau Injil Markus katakan melalui nas ini. Ada dua perintah, dan itulah isi daripada kitab para nabi dan segala hukum Taurat. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu gampang, bukan harus belajar teologi, doktor dan lain sebagainya. Isi daripada hukum Taurat dan kitab para nabi yang dalam buku itu hanya satu, kasih. Artinya tidak ada alasan bagi orang Kristen mengatakan kelak di penghakiman terakhir, saya nggak tahu itu, saya bukan orang teolog. Karena isi daripada semua itu hanya satu, kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, Markus menyatakan, kenapa ada dua?
sifat kasih itu di sini. Yang pertama dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, segala totalitas hidupmu. Tetapi kasih kepada sesama adalah seperti diri sendiri. Apa yang mau dikatakan? Dalam ayat yang 28 dikatakan Tuhan itu Esa. Artinya yang mau dikatakan yang pertama, bahwa kasih kepada Allah di atas segala-galanya. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan di atas segala-galanya. Yang kedua, bahwa kasih kepada sesama tidak bisa di atas kasih kepada diri sendiri. Dia mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mungkin sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, seorang ibu bisa mengasihi anaknya di atas daripada kasihnya kepada dirinya. Artinya, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, si anak sudah diberikan masa depan mungkin yang suram. Itu sebabnya dikatakan mengasihi sesama, mengasihi anak harus seperti diri sendiri. Jangan di atas mengasihi diri sendiri. Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Supaya jangan ada orang yang mau harus dipuja, dipuji, disembah dan lain sebagainya, harus dihormati. Hanya Allah yang harus dipuja. Itu yang mau dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang membicarakan kasih adalah gampang. Persoalannya, mengapa kita sudah 150 tahun lebih HKBP tidak bisa melakukan kasih yang sebenarnya? Mengapa kita tidak bisa merefleksikan hukum Taurat dan kitab para nabi? Yesus berkata, kalau dari usia kalian sudah menjadi guru, sudah menjadi rabi. Sebenarnya apa yang dia katakan memang simpel. Persoalannya yang simpel itu kita buat menjadi berat. Ada satu keluarga muda, lalu keluarga ini memang tidak saling mencintai. Dengan terpaksa mereka harus bersuami istri, berkeluarga, mungkin dipaksa oleh orang tua dan lain sebagainya. Lalu pada suatu ketika si suami ini bilang, supaya keluarga kita ini berjalan dengan renggang, berjalan dengan baik, kamu harus sebagai istri, kamu harus melakukan daftar ini. Lalu si suami membuat daftar satu buku besar yang harus dilakukan si istri. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan terpaksa si istri harus melakukan daftar yang dibuat oleh suami. Dia terpaksa bangun pagi, dia terpaksa mengapel rumah dan lain sebagainya, terpaksa. Pada cerita si suaminya ini meninggal. Lalu si istri tadi, si perempuan tadi kawin lagi dengan orang yang mengasihi dia, yang sangat mengasihi dia. Setelah mereka kawin, nggak ada daftar, nggak ada list yang harus dilakukan. Si suami tidak menuntut apa-apa karena dia mengasihi si perempuan tadi. Lalu dia merenungkan, dia mencoba merenungkan apa yang terjadi di hari-hari yang lewat. Sebenarnya secara tidak sengaja daftar-daftar list yang dibuat suaminya yang meninggal itu sudah dia lakukan kepada suaminya yang mengasihi dia. Demikianlah halnya dengan kasih. Kenapa kita sulit mengasihi orang lain? Karena memang dengan terpaksa. Karena sesuatu yang terpaksa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Allah mengatakan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Di sini berbicara mengenai kasih bersifat plural dan singular. Bahwa kasih kita itu adalah vertikal dan horizontal. Mengasihi laki-laki dan perempuan. Memang kalau kita berbicara kasih, yang paling nyata misteri kasih adalah di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri. Mengapa suami istri bisa saling mengasihi? Itu misteri yang begitu rapi dibuat oleh Allah. Padahal mungkin seperti pepatah, selama ini mereka tidak saling mengenal. Mungkin mereka lain agama, lain budaya, lain ras. Tetapi ketika mereka berkeluarga, bersuami, kenapa mereka bisa saling mengasihi? Inilah misteri. Di dalam hukum perjanjian lama, kita melihat memang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di sana banyak larangan-larangan. Tetapi ketika kita memasuki kehidupan perjanjian baru, hukum perjanjian lama itu disempurnakan. Bahkan musuh kita harus kita kasih. Bahkan orang yang tidak mengasihi kita harus kita kasih. Dan kita doakan. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kehidupan orang Kristen. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan orang yang membenci kita, dengan musuh kita, ketika kita tidak bisa bertatap muka, minimal doakan dia. Tetapi terkadang doa kita ada dua jenis. Mendoakan supaya dia cepat menerima akibatnya. Tetapi doakanlah dia supaya dia berteman. Hendaklah kamu saling mengasihi. Prinsip kasih adalah hidup di dalam Kristus. Prinsip kasih adalah kamu baik, saya baik. Kamu tidak baik, saya tetap baik. Ini prinsip kasih. Mengasihi sesama merupakan ekspresi dari apa yang kita imani. Mengasihi itu adalah ekspresi buah daripada iman kita. Mengasihi itu adalah mewujud nyatakan janji Tuhan. Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan itulah yang mewarisi kerajaan surga. Iman tanpa perbuatan para rekannya mati. Iman itu harus diwujud nyatakan. Terkadang kita sadar tidak sadar, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ke belakang, terkadang iblis, roh jahat, lebih takut kepada Allah daripada kita. Kenapa? Kita lihat peristiwa-peristiwa ketika Yesus bersama orang Farisi, ahli Taurat. Justru mereka bersoal jawab, berdebat, menyangkal Yesus. Tetapi kalau kita melihat iblis, roh jahat, kalau kita baca dalam Yakobus 2:19, iblis juga percaya kepada Yesus, bahkan gemetar. Ahli Taurat, Farisi nggak pernah gemetar melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus. Apakah kita masih gemetar menghadap takhta Roh Kudus, bersekutu dengan Dia? Justru sebaliknya kita lebih takut kepada roh jahat, kepada iblis setan. Ketika waktu maghrib cari keluarlah, setan-setan bergentayangan. Apakah kita sadar
Bapak Ibu saudara-saudara, merefleksikan kasih ini memang merupakan suatu pekerjaan yang gampang dan sulit. Bagaimana kita merefleksikan kasih ini? Dia mengatakan bahwa kegenapan semua itu adalah kasih. Ada 2 orang misionaris yang diutus oleh sinodenya untuk memberitakan Injil ke suatu daerah terpencil yang belum percaya kepada Yesus, yang masih percaya kepada agama suku, yang percaya dengan kepercayaan nenek moyangnya. Misionaris yang pertama diutus ke daerah itu, dia tidak pernah bawa Alkitab, dia tidak pernah mengatakan Yesus begini-begini, tetapi dia melakukan yang baik. Dia bangun pagi-pagi, dia melakukan aktivitasnya, dia mengajari orang di desa itu bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana menjaga kesehatan yang baik, dia mengajari membaca dan lain sebagainya. Pendek cerita 1 tahun lamanya si misionaris ini mampu memperbaiki ekonomi mereka, mampu mereka bangkit dari keterpurukannya. Lalu dia pulang. Setelah dia sampai di kantor sinode, dia mengatakan mereka sulit sekali mau percaya kepada Yesus. Lalu diutus misionaris yang kedua. Misionaris yang kedua ini nggak pernah melakukan apa-apa. Dia selalu berkhotbah, berkata Yesus itu baik, Yesus itu, dia bernyanyi dan sebagainya. Tidak ada action. Lalu apa kata masyarakat setempat? Mereka merasa dengki, mereka merasa terganggu. Lalu mereka mau mengusir misionaris kedua ini karena tidak ada perlakuannya. Dia hanya mengatakan kasihilah, beginilah firman Tuhan, tetapi nggak ada action, nggak ada perbuatan. Lalu orang kampung itu mengatakan, siapa kamu? Saya adalah misionaris yang membawa kabar kesukaan. Karena teman saya setahun yang lewat dari sini dia berhasil untuk membuat kalian menjadi orang Kristen. Jadi kamu orang Kristen, iya. Jadi apa tujuan ke sini? Membuat kalian menjadi percaya kepada Yesus. Setahun yang lewat kami sudah percaya kepada Yesus. Kata orang kampung itu. Artinya memang sebenarnya Allah tidak mempersulit bagaimana kita mengikuti Yesus. Gampang. Anak kecil bisa tahu apa itu isi Alkitab dan hukum Taurat. Hanya kasih. Ketika anak kecil rebut-rebutan mainan, lalu si ibu mengatakan kasih dia mainannya, bagi makanannya, karena itu adalah adikmu, itu saudaramu, dia akan bagi. Sebenarnya Tuhan simple membuat firman-Nya untuk mengerti akan kehendaknya. Oleh karena itu bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Kalau kita berandai-andai, seandainya Yesus tidak berkata dari atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya dia mengatakan hukumlah mereka seperti apa yang mereka lakukan, siapa kita? Apakah kita mungkin selamat? Tuhan telah memberikan teladan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang mau kita teladani dalam hidup ini. Kita harus menyatakan orang yang bersalah itu, yang berbuat dosa itu, mereka tidak tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terakhir, seandainya kasih itu ada dalam hidup kita ini, tidak perlu security, tidak perlu abri, tidak perlu polisi, mungkin tidak perlu khotbah, karena semua sudah hidup damai sejak. Itulah yang mau Tuhan nyatakan.
dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah telah memberikan teladan bagi kita. Mungkin kita sadar tidak sadar kenapa begini terus kehidupan kita. Setiap saat, setiap hari kita menyatakan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi tidak ada buahnya. Apa kita sadar? Inilah yang mau Tuhan katakan. Berbuatlah. Kalau kita membaca dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Ada orang memakai ayat ini, janganlah kamu berutang, berarti nggak bisa kredit. Ada hubungannya dong. Kenapa Paulus mengatakan janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapa juga? Maksudnya adalah ketika kita mampu, punya kesempatan, punya waktu melakukan kasih, menolong orang lain, tetapi kita tunda, tunggu dulu, besok dulu, masih ada yang utama. Itulah yang mau dikatakan utang itu. Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan saat ini, jangan tunggu hari esok. Itu yang mau dikatakan, janganlah kamu berutang. Kalau dikatakan nanti diangkat ayat ini, berarti nggak bisa kredit bahwa nggak ada lagi mobil ini semua ini. Mungkin. Tapi yang mau Paulus katakan, lakukanlah apa yang dapat kau lakukan. Jangan omong kosong, ondo, omong doa. Inilah memang kalau kita mencoba mengimani firman Tuhan ini hanya sedikit, bagaimana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Kita tahu, tetapi kita tidak lakukan. Ada orang memang tidak tahu, dia tidak lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah mau bersabda bagi kita, apa yang kau mengerti, apa yang kau percayai, lakukanlah itu. Ada satu anak perumpamaan dia begini. Pada suatu pagi, seorang ibu separuh baya, dia kembali dari menghantar anaknya ke sekolah. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat ada 3 orang pemuda di depan rumahnya, duduk di depan terahnya, dengan merasa iba dan kasihan. Si ibu ini mengatakan, ayo ke rumah, karena dia melihat orang ini belum makan, udah lapar mungkin, loyo, lesu. Ayo makan ke rumah, karena masih ada sarapan, cukup untuk sarapan kita. Tetapi pemuda yang bertiga ini mengatakan, apakah suami ibu ada di rumah? Si ibu separuh baya ini mengatakan, barusan pergi kerja. Kalau begitu, kami tunggulah suami dan anak-anak ibu pulang, baru kami masuk. Pendek cerita, ketika suaminya pulang, anak-anaknya pulang, mereka mau makan, si ibu ini bercerita, tadi ada 3 pemuda, saya ajak ke rumah supaya mereka makan bersama, sarapan bersama. Mereka mengatakan, menunggu bapak, menunggu anak-anak. Kalau begitu, kata anaknya sama suaminya, ajaklah mereka masuk ke rumah supaya kita sama-sama makan. Ketika si ibu keluar, dia melihat pemuda itu masih di situ, dan begitu loyo. Lalu si ibu mengatakan, ayolah bersama-sama ke rumah makan bersama, karena keluarga kami menjamu kalian bertiga. Apa jawab pemuda itu? Kami tidak bisa sama-sama masuk ke rumah. Kami hanya boleh masuk ke rumahnya satu.
Lalu dia memperkenalkan, yang satu ini namanya, yang sebelah kanan saya itu namanya si kasih sayang, si sayang namanya ini. Yang di sebelah kiri saya ini namanya si kaya. Saya namanya si hormat, si berkat. Lalu kenapa nggak bisa? Nggak bisa, kami hanya bisa masuk satu. Lalu si ibu itu kembali ke rumahnya dan berbincang dengan keluarganya. Mereka memutuskan supaya si kasih sayanglah yang diutus ke rumahnya makan. Ketika si kasih sayang yang diminta masuk ke rumahnya, si berkat dan si kekayaan serempak masuk. Lalu dia bertanya si ini, yang diundang kan hanya si kasih sayang, kenapa ikut si kekayaan dan si berkat ini? Itu adalah satu kesatuan. Maksudnya begitulah kalau kita punya kasih sayang, kekayaan, berkat itu akan diberikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami akan sabda-Mu, agar kami mewujud nyatakan kasih itu. Begitu simpel, begitu gampang. Isi daripada semua kitab para nabi dan hukum Taurat hanya satu kasih. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, mengasihi musuh kami, mendoakan mereka, terutama mengasihi Engkau di atas segala galanya. Karena Engkau adalah pencipta kami, pemelihara kami, dan penyelamat kami. Engkau telah mengasihi kami sebelum dunia ada. Itu sebabnya Engkau memberikan anakmu yang tunggal ketika kami jatuh ke dalam dosa. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi kami sebelum dunia ini ada. Terpujilah Engkau, berkatilah kami, ampunkan dosa kami, agar kami layak menjadi berkat. Amin.